Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dom Yunus Limbong. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model jaringan atau fondasi dunia digital. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep model jaringan secara komprehensif, apa itu model, jenis model yang relevan untuk jaringan komputer, struktur lapisan seperti OSI dan TCP/IP, serta mengapa model ini penting untuk interoperabilitas, pemecahan masalah, dan desain sistem jaringan. Yang pertama, apa itu model? Konsep dasarnya, model adalah representasi yang disederhanakan dari objek, orang, atau sistem nyata yang membantu memahami, memprediksi, atau menganalisis perilaku dunia nyata. Model bisa bersifat fisik, miniatur, matematis, persamaan atau algoritma, atau konseptual yaitu kerangka kerja. Dalam konteks teknologi, model memungkinkan kita untuk menyederhanakan kompleksitas untuk bekerja lebih efektif. Tujuannya pemahaman, prediksi, optimasi, jenisnya ada fisik, matematis, komputasi, dan konseptual. Manfaatnya membuka keputusan teknis lebih terstruktur dan dipertanggungjawabkan. Nah, model dalam konteks ilmiah dan teknologi. Dalam model fisik, ada replika nyata yang mempresentasikan bentuk dan fungsi dasar, berguna untuk pengujian skala dan demonstrasi konsep. Yang kedua, ada model matematis dan komputasi, representasi numerik atau algoritmik, simulasi, model statistik, dan neural networks yang memprediksi perilaku sistem dan menguji skenario. Selain itu, model konseptual menyediakan bahasa bersama untuk tim multidisipliner sehingga ide dan arsitektur dapat dikomunikasikan dengan jelas. Representasi untuk pemahaman. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana berbagai tipe model seperti fisik, grafik, ekonomi, diagram alur digunakan untuk menjelaskan aspek berbeda dari fenomena nyata. Semuanya bertujuan menyederhanakan kompleksitas agar dapat dianalisis dan ditingkatkan. Memperkenalkan model jaringan komputer. Model jaringan adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan bagaimana perangkat berkomunikasi. Dengan memecah komunikasi menjadi lapisan-lapisan terpisah, model memudahkan pengembangan, pengujian, dan pemecahan masalah. Model bukan implementasi. Mereka adalah peta yang membantu memahami bagian-bagian sistem. Abstraksi lapisan menyederhanakan tanggung jawab komponen, memfasilitasi interoperabilitas dan standarisasi protokol. Nah, ini yang dimaksud dua model jaringan utama yang ada di awal tadi, yaitu OSI dan TCP/IP. Model OSI, kerangka teoritis dengan 7 lapisan fisik hingga aplikasi, berguna sebagai referensi pendidikan untuk memahami fungsi masing-masing lapisan. Lalu ada model TCP/IP, yang dimana model ini praktis dan sering digunakan di internet. Umumnya terdiri dari 4 lapisan, yaitu link, internet, transport, application, dan merepresentasikan tumpukan protokol nyata seperti IP, TCP, UDP, dan HTTP. Nah, lalu di sini ada lapisan-lapisan dalam model jaringan. Contoh OSI yaitu middle, session, presentation, transport, core-nya ada application, layer service, outer-nya ada network, data link, dan physical. Ringkasan fungsi tiap lapisan OSI memberikan cara sistematis untuk menganalisis masalah, dari transmisi bit mentah atau fisikal sampai layanan aplikasi yang digunakan pengguna akhir atau aplikasi. Nah, ini adalah perbandingan visual dari OSI dan TCP/IP. Perbandingan ini memperlihatkan pemetaan konseptual antara 7 lapisan OSI dan lapisan TCP/IP yang lebih ringkas. Dalam praktik, banyak protokol internet, misalkan IP, TCP, UDP, HTTP, mengikuti model TCP/IP. Namun konsep OSI tetap menjadi alat edukasi penting. Mengapa model jaringan penting? Standarisasinya memastikan perangkat dari vendor berbeda dapat bekerja bersama dengan mengikuti protokol dan antarmuka yang sama. Pemecahan masalahnya dengan memungkinkan diagnosis masalah secara bertingkat dari fisik hingga aplikasi sehingga perbaikan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Pengembangannya membantu perancangan protokol, layanan, dan fitur baru dengan memisahkan tanggung jawab tiap lapisan. Kesimpulannya, fondasi dunia terhubung. Model jaringan adalah pilar yang memungkinkan komunikasi global. Mereka menyediakan peta konseptual untuk membangun,
memahami dan memperbaiki sistem jaringan. Untuk praktis TI, insinyur jaringan, dan pembelajar. Memahami model seperti OSI dan TCP/IP adalah langkah kunci menuju kemampuan merancang dan mengolah infrastruktur yang andal dan aman. Sebelum saya mengakhiri videonya, di sini saya akan menunjukkan contoh implementasi nyata dari OSI dan TCP/IP. Tunggu sebentar. Nah, ini merupakan catatan yang telah saya buat, yaitu cara kerja OSI dan TCP/IP, yang dimana model OSI dan TCP/IP bekerja dengan sistem berlapis atau layer. Data dikirim dari layer paling atas ke bawah saat mengirim, lalu naik lagi saat diterima. Jadi data internet itu seperti paket yang melewati banyak meja administrasi sebelum sampai, karena manusia tidak pernah puas kalau sesuatu bisa dibuat sederhana. Yang pertama, cara kerja model OSI. Model OSI memiliki 7 layer, yaitu urutan pengiriman datanya adalah pengirim, application, presentation, session, transport, network, data link, physical, media kabel atau wifi, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application, penerima. Kalau ini tadi merupakan pengirimnya yang di atas, yaitu dimulai dari application, sementara untuk penerima dimulai dari physical, yaitu dimulai dari bawah lagi. Jadi penjelasan cara kerjanya adalah yang pertama application layer, yaitu pengguna membuka aplikasinya, contohnya ketika pengguna membuka browser, WhatsApp, atau email. Layer ini menerima data dari pengguna. Yang kedua presentation layer, data diubah formatnya dan bisa dienkripsi, contohnya JPEG, MP3, SSL, atau TLS. Yang ketiga session layer, membuat dan mengatur sesi komunikasi, contohnya login aplikasi atau video call. Yang keempat, ada transport layer, yang dimana mengatur pengiriman data menggunakan TCP biar stabil dan UDP untuk cepat. Di sini data dipecah menjadi bagian kecil. Yang kelima, ada network layer, menentukan alamat tujuan memakai IP address. Router bekerja di layer ini. Dan yang keenam, ada data link layer, yaitu mengatur pengiriman data antar perangkat dalam jaringan lokal menggunakan MAC address dan switch. Yang ketujuh, ada physical layer. Data diubah menjadi sinyal listrik, cahaya fiber optik, atau gelombang wifi, lalu dikirim lewat kabel atau udara. Pada titik ini, internet hanyalah listrik yang panik bergerak sangat cepat. Itu untuk cara kerja OSI ya, yang dimana itu merupakan 7 layer, dan masing-masing layer sudah saya jelaskan tadi, dan itu merupakan cara kerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja TCP/IP. TCP/IP lebih sederhana karena hanya memiliki 4 layer. Cara kerja TCP/IP yaitu application, transport, internet, network access, media jaringan. Nah, penjelasan layer TCP/IP ada layer fungsi, application sebagai media layanan aplikasi, transport mengatur pengiriman data, internet mengatur IP dan routing, network access mengirim data ke media jaringan. Contoh cara kerja saat membuka websitenya adalah seperti ini. Misalnya kita ingin membuka YouTube. Langkahnya, browser meminta website, data masuk ke layar TCP/IP, TCP memecah data menjadi paket, IP menentukan alamat tujuan, Ethernet atau Wi-Fi mengirim data, router meneruskan paket, server YouTube menerima data dikirim balik ke perangkat. Semua itu terjadi dalam hitungan detik hanya supaya manusia bisa menonton film yang mereka tonton. Nah, perbedaan cara kerja OSI dan TCP/IP adalah OSI memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP hanya 4 layer. OSI hanya modal teori, sedangkan TCP/IP dipakai di internet. OSI lebih detail, sedangkan TCP/IP lebih sederhana. Nah, itu dia merupakan penjelasan OSI dan TCP/IP yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang OSI dan TCP/IP ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi intinya untuk cara kerjanya sendiri dari OSI dan TCP/IP itu ya sangat mudah ya. OSI ini untuk pengirim hanya bekerja dari atas, yaitu dari aplikasi ke physical, sedangkan untuk penerimanya bekerjanya dari physical ke application. Itu cukup mudah. Dari segi melihat cara kerjanya model OSI ini,
kita dapat memahaminya dengan mudah karena kita hanya perlu mengetahui awal dan akhir dari setiap pengirim dan penerimanya apa. Ya, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan, dan ini merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Dadah.